Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini para jamaah sekalian, Allah pertemukan kita dalam satu majelis di tempat yang penuh barokah, di tempat yang mulia, dalam satu majelis yang juga majelis yang mulia, di mana di majelis ini dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di majelis ini kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang mulia, sehingga kita tidak akan keluar dari majelis ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah kita terima hingga detik ini, mari kita berucap syukur kepada Allah dengan menghaturkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Dan juga kita haturkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah kajian tadabbur Al-Quran Pondok Pesantren Darus Sholihin, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai mempelajari surat yang lain setelah kita menyelesaikan suratul Isra. Alhamdulillah dalam waktu 9 bulan kurang lebih kita sudah bisa menghatamkan surat Al-Isra. Mulai pagi hari ini kita akan pelajari satu surat lagi. Kalau surat Al-Isra adalah surat Makkiyah, tergolong surat yang diturunkan di kota Mekah tentang ketauhidan. Maka pagi hari ini kita akan pelajari surat Madaniyah, golongan Madaniyah, yaitu suratut Taubah, surat At-Taubah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, surat At-Taubah ini mempunyai banyak nama. Jadi para sahabat memberikan beberapa nama terhadap surat At-Taubah, tetapi Rasulullah memberikan nama surat ini adalah surat At-Taubah, yang artinya adalah pengampunan. Nama lain dari surat At-Taubah ini yaitu surat Baro'ah. Ya, surat Baro'ah. Baro'ah itu maknanya adalah pemutusan hubungan.
Karena memang di dalam surat At-Taubah ini turun perintah dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya baginda Nabi memutuskan hubungan perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan, sudah ditandatangani oleh baginda Nabi terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nama lain dari surat At-Taubah yaitu surat Al-Fadhihah, bukan Al-Fatihah pakai bot, Al-Fadhihah, yang bermakna adalah pembuka. Yang namanya adalah pembuka, artinya pembuka rahasia. Karena memang di surat At-Taubah ini, ayyuhal hadirun rahimakumullah, Allah membuka semua rahasia orang-orang munafik. Di surat At-Taubah ini Allah membahas tuntas, memberikan penjelasan kepada baginda Nabi tentang sifat orang-orang munafik dan siapa saja orang munafik yang ada di sekeliling Rasulullah. Ini luar biasa. Dengan mempelajari surat At-Taubah ini nanti kita juga akan bisa mengetahui ciri-ciri orang munafik itu seperti apa, sehingga kita bisa mawas diri. Jangan sampai diri kita tergolong orang-orang munafik, dan kita juga bisa berhati-hati terhadap orang yang tergolong orang munafik. Dibahas tuntas oleh Allah ciri-cirinya, tanda-tandanya, dan juga surat ini dinamakan juga surat Al-Adab, surat siksa, karena di surat At-Taubah ini Allah menjelaskan hukuman, ancaman siksaan kepada orang-orang munafik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, surat At-Taubah ini merupakan lanjutan dari surat Al-Anfal, dari surat Al-Anfal. Surat At-Taubah ini terdiri dari 129 ayat. Ada sebahagian ulama yang mengatakan 129 ayat itu semuanya diturunkan oleh Allah di kota Madinah. Tetapi ada ahli tafsir yang juga berpendapat ayat 128 dan ayat 129, dua ayat terakhir dari surat At-Taubah ini diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Jadi 127 ayat diturunkan di Madinah, tetapi dua ayat terakhir diturunkan di kota Mekah. Jadi ada dua pendapat. Nah, surat At-Taubah ini ayyuhal hadirun rahimakumullah diturunkan oleh Allah pada saat baginda Nabi selesai dari menjalani perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang yang dilakukan oleh baginda Nabi dan kaum muslimin, para sahabat, di kota Tabuk. Kota Tabuk itu jaraknya jauh. Kalau perjalanan menggunakan unta itu pulang pergi 1 bulan. Perang Tabuk ini termasuk perang yang sangat berat yang dilakukan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Karena dilakukan pada saat bulan Ramadan, dan pada saat itu cuaca sedang begitu panas-panasnya. Saya tidak akan membahas panjang lebar di mukaddimah ini tentang perang Tabuk, karena akan kita bahas nanti di pertengahan ayat. Nanti akan kita bahas, tetapi ini sekilas saja. Karena begitu beratnya medan perang Tabuk, dan yang dihadapi, yang menjadi lawan baginda Nabi dan kaum muslimin saat itu, lawan yang sangat berat. Siapa itu? Yaitu kaum Romawi. Wilayah Tabuk ini dikuasai oleh kerajaan Romawi, sehingga saat itu yang dilawan oleh baginda Nabi dan para sahabat adalah kaum Romawi yang terkenal mempunyai pasukan yang sungguh hebat.
Tabuk itu jauh, perjalanan 1 bulan. Pada saat bulan Ramadan, cuacanya panas terik, yang dihadapi bukan pasukan yang receh-receh, tapi pasukan yang hebat saat itu. Sehingga para jamaah sekalian, di perang Tabuk inilah Allah membuka kedok beberapa orang yang selama ini berada di lingkungan Rasulullah, setiap hari berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat, dibuka oleh Allah. Ternyata inilah mereka kaum munafik. Banyak saat itu kaum muslimin yang tidak berangkat perang Tabuk dengan berbagai macam alasan. Apa saja alasannya nanti akan kita bahas. Kita tunggu episodenya, ya. Episodenya kita tunggu. Ini masih muqaddimah tentang surat At-Taubah. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang menjadi pembicaraan serius tentang surat At-Taubah itu, surat At-Taubah ini adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari seluruh ayat surat-surat yang ada di Al-Quran, hanya surat At-Taubah. Maka surat At-Taubah itu apabila kita membaca, kita langsung masuk ke ayat pertama tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Maka begitu banyak para ulama yang mentafsirkan alasan kenapa bismillah itu tidak dituliskan di surat At-Taubah. Banyak sekali riwayat-riwayatnya, termasuk dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termasuk dari sahabat Utsman bin Affan. Begitu banyak. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat ditanya kenapa di surat At-Taubah tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Sayyidina Ali menjawab, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah lafaz atau kalimat yang isinya adalah sifat mulia Allah, yaitu sifat Rahman, sifat Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sedangkan surat At-Taubah ini adalah berisi tentang pemutusan hubungan, pemutusan perjanjian. Maka Sayyidina Ali mengatakan tidak pantas apabila persoalan pemutusan hubungan, persoalan pemutusan perjanjian kemudian dituliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Beda lagi dengan sahabat Utsman bin Affan pada saat beliau ditanya, kenapa surat At-Taubah ini tidak mencantumkan bismillah? Maka Utsman bin Affan mengatakan, antara surat At-Taubah dengan surat Al-Anfal aku hampir-hampir tidak menemukan perbedaan. Karena memang isinya, ayyuhal hadirun rahimakumullah, antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ini mirip. Tetapi turunnya lebih dulu surat Al-Anfal. Lama beda waktunya. Sahabat Utsman bin Affan mengatakan seperti itu. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menerangkan alasan kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak ditulis dalam surat At-Taubah. Tetapi sekarang kita pakai pendapat yang jumhur saja. Oke? Pendapat sing jumhur niku pendapat yang bagaimana? Yang umum, yang mayoritas disetujui oleh para alim, para ulama. Apa itu? Maka kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak dicantumkan di surat At-Taubah? Karena memang baginda Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan sahabat menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Itulah jumhur pendapat para alim ulama, para ahli tafsir. Kita ambil pendapat yang jumhur, ya. Ojo nggawe pendapat dewe. Nanti jangan-jangan saking merasa pinter nggawe pendapat dewe, gak oleh. Ya, kita ikuti pendapat para ulama, para ahli tafsir. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang menarik juga di sini, surat-surat di dalam Al-Quran itu jumlahnya berapa?
Al-Quran ini berjumlah berapa surat? Berapa? 114. Banyak yang belum pernah ngitung. Ya kita harus akui, ya kudu ngaku kalau kalian panjenengan. Ya ternyata selama ini kita Al-Quran itu cuma ditaruh di buffet, dipakai pajangan, dibaca kalau waktu bulan Ramadan. Ya kita harus ngaku, kudu jujur. Jarene man imamuka, siapa imamu? Al-Quran imami. Jari malaikat, piro jumlah surat Al-Quran? Gak ngerti malaikat. Ya yuk mulai sekarang ya, mulai sekarang nih, ini manfaatnya ikut kajian Al-Quran. Ayo kita mulai cinta kepada Al-Quran. Jumlah surat di dalam Al-Quran itu ayyuhal hadirun total 114. Dan surat-surat di dalam Al-Quran itu semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya surat At-Taubah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di dalam Al-Quran jumlah Bismillahirrahmanirrahim itu berapa? 114. 114 jumlah suratnya dikurangi surat At-Taubah menjadi 103. Berarti jumlah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran sebanyak 113. Salah. Adakah yang pernah ngitung? Belum pernah. Inilah hebatnya Al-Quran. Padahal surat At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 113. Tetapi ternyata Bismillahirrahmanirrahim tetap berjumlah 114. Loh kok begitu Habib? Seminggu wingi lo kayak tak woco, mosok lali. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis di surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah bismillah di dalam Al-Quran tetap 114. Percaya apa enggak? Enggak percaya hitungan. Ayo. Engkau laporan. Piro ternyata bener 114 apa 113? Jarene ngesel-ngesel libet hitung bismillah. Ya. Nah, ayyuhal hadirin rahimakumullah. Inilah muqaddimah surat At-Taubah. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Hari ini hanya kita pelajari 2 ayat. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Ya Allah, berilah kami kemudahan dalam memahami ayat-ayat di dalam surat At-Taubah ini. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun, inilah perjanjian pemutusan hubungan. Bara'ah, ya, nama lain surat At-Taubah. Karena di awal ayat pertama di sana Allah menyatakan bara'ah, sehingga disebut juga surat bara'ah. Inilah pemutusan perjanjian minallah, dari Allah, wa rasulihi, dan juga dari rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilal ladina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian ya Muhammad, yaitu dari mereka kaum musyrik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, pada saat baginda Nabi pulang dari perang Tabuk,
Ternyata perang Tabuk niku, saya tadi mengatakan yang dihadapi pasukan yang terkenal hebat, ya, bangsa Romawi. Tapi ternyata ndak jadi perang Tabuk, ndak jadi. Baginda Nabi dan pasukan belum datang, bangsa Romawi melayu dhisik, lari dulu keluar dari Tabuk, sehingga Tabuk langsung dikuasai oleh baginda Nabi Muhammad. Maka setelah Tabuk aman, baginda Nabi pulang lagi ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, maka baginda Nabi merencanakan akan melaksanakan ibadah haji, akan melaksanakan ibadah haji. Tetapi kemudian baginda Nabi membatalkan rencana beliau untuk ibadah haji. Kenapa? Karena pada saat itu di Mekah masih banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang juga melaksanakan haji. Loh, orang-orang musyrik melaksanakan haji, Habib? Iya, karena haji itu adalah syariat tuntunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuma orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini ibadah hajinya caranya berbeda dengan kita. Mereka itu kalau tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang bulat, mudo, ya. Kita juga mudo aslinya, kita juga telanjang tapi ditutupi kain ihram. Mereka tidak, mereka telanjang. Loh, kenapa begitu? Karena mereka beralasan pada saat aku tawaf di rumah Allah ini, maka aku tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang pernah aku pakai di rumah, karena pakaian-pakaian itu pernah aku gunakan untuk berbuat maksiat. Nah, itu alasannya. Karena mereka masih melaksanakan ibadah haji dan bertawaf dengan telanjang, Rasulullah tidak mau berangkat. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ayat pertama ini kita masih ngomong sejarah, kita masih berbicara sejarah, ya, agar supaya panjenengan juga paham. Jadi pada tahun ke-6 Hijrah, ini saya mundur ke belakang, pada 6 Hijriah, Rasulullah melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy kota Mekah, melakukan perjanjian dengan kaum musyrik Mekah, yaitu perjanjian yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Allah, ini spidol kok enggak bisa semua sih. Yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini berlaku selama 10 tahun. Jadi ini berlaku selama 10 tahun. Tetapi ternyata, ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang di sana tidak bisa lihat ya. Tetapi ternyata 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berjalan, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-8 Hijrah, ternyata orang-orang musyrik itu mengkhianati isi dari perjanjian Hudaybiyah. Apa itu? Salah satunya isi perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin tidak boleh membantu satu suku apabila mereka berperang dengan suku lain dari orang-orang musyrik. Demikian juga orang-orang musyrik kota Mekah
tidak boleh membantu suku mereka apabila suku ini saling berperang. Jadi tidak boleh kabilah. Jadi begini, dulu itu kabilah, ya, kabilah itu adalah dikatakan suku lah, gitu ya. Jadi masa zaman Rasulullah niku mboten enten, Pak, kerajaan di Mekah itu ndak ada. Maka Mekah, Madinah itu dikuasai oleh kabilah-kabilah, suku-suku. Nah, ada suku-suku yang beriman yang ikut baginda Nabi, ada suku-suku yang belum beriman dan tetap kafir. Salah satu perjanjian Hudaybiyah, salah satu suku orang beriman apabila berperang dengan salah satu suku orang kafir, orang beriman kaum muslimin tidak boleh bantu, orang-orang kafir juga tidak boleh membantu. Paham ya? Ternyata isi perjanjian itu dikhianati. Pada saat terjadi peperangan, kabilah satu suku kaum mukminin berperang dengan satu suku orang-orang musyrik, ternyata ketua-ketua orang kafir yang ada di kota Mekah, mereka membantu, ngirim senjata, ngirim pasukan, ngirim makanan. Nah, peristiwa itu didengar oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah di tahun ke-8 Hijriah ini, para jamaah sekalian, karena pasukan Rasulullah yang ada di kota Madinah sudah kuat, sudah besar, maka Rasulullah di tahun ke-8 Hijrah, karena perjanjian Hudaybiyah itu dikhianati sendiri oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka di tahun 8 Hijrah ini terjadilah Fathu Makkah. Terjadilah Fathu Makkah. Rasulullah dan kaum muslimin yang ada di Madinah menyerang kota Mekah, kemudian kota Mekah dikuasai oleh Rasulullah, sehingga kota Mekah yang sudah sekian tahun ditinggalkan oleh Rasulullah, 8 tahun, maka di tahun ke-8 kota Mekah bisa dikuasai lagi oleh Rasulullah dan para sahabat. Sampai di sini bisa paham? Paham nggih? Kemudian setelah kota Mekah dikuasai, orang-orang musyrik masih tetap hidup di kota Mekah, tidak diusir oleh Rasulullah, tetap. Rasulullah kemudian kembali ke kota Madinah bersama para sahabat. Kemudian berangkatlah Rasulullah dan para sahabat perang Tabuk. Paham ya? Berangkat perang Tabuk. Kembali dari perang Tabuk itulah, yaitu pada tahun ke-9 Hijrah, turunlah surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah ini turun pada tahun ke-9. Rasulullah wafat tahun berapa? Rasulullah wafat itu tahun berapa Hijrah? Aduh, saya itu luwes bolak-balik nerangno padahal yo nangis aku gak eleng-eleng wong-wong iki. Mangkane to sing iso nulis iku mbok yo nggawa buku rek ambek dicatet titik-titik ngene lho ya. Kalau cuma iki tok engko teko omah ditekani debt collector ilang kabeh wis lali kabeh ya. Rasulullah itu wafat tahun 11 Hijrah. Berarti pada saat turunnya surat At-Taubah di pertengahan tahun Hijrah, 9 tahun Hijrah, yaitu diperkirakan pada bulan Dzulhijjah. Berarti setelah turun surat At-Taubah ada waktu sekitar 1,5 tahun baru Rasulullah kemudian wafat. Adalah surat terakhir yang diturunkan oleh Allah. Paham ya?
tahun 9 Hijrah, maka begitu pulang dari Tabuk, kaum muslimin saat itu berangkat melaksanakan ibadah haji. Rombongan besar dari Madinah menuju Mekah. Dalam satu riwayat disebutkan ada sekitar ibadah haji ada sekitar kurang lebih 174.000 rombongan kaum muslimin dari kota Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Rasulullah rencananya saat itu akan melaksanakan ibadah haji juga, tapi karena ternyata di Mekah itu orang-orang musyrik masih tetap melaksanakan haji, dan mereka kalau tawaf dengan telanjang, Rasulullah tidak mau. Akhirnya Rasulullah tidak berangkat. Nah, rombongan jamaah haji kaum muslimin ini rombongan besar 174.000, maka dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi Amirul Hajj, yaitu pemimpin rombongan haji. Berangkatlah rombongan ini. Tetapi kemudian pada saat rombongan ini masih sampai tengah perjalanan, saat itu turunlah surat At-Taubah. Dalam satu riwayat dikatakan sekitar 30 ayat pertama yang turun. Pada saat ayat ini turun, ayatnya isinya adalah perintah dari Allah kepada baginda Nabi untuk membatalkan semua perjanjian dengan orang-orang musyrik, untuk memutus hubungan dengan orang-orang musyrik. Rasulullah saat itu bingung. Ini pengumuman, ini ayat ini pengumuman, harus aku umumkan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mengumumkan kepada kaum muslimin dan orang-orang musyrik di kota Mekah, sedangkan aku tidak mau berangkat haji karena mereka masih tawaf dengan telanjang. Maka kemudian Rasulullah mengutus menantu beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang diperintah oleh baginda Nabi untuk menyusul rombongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Sayyidina Ali pada saat nanti di kota Mekah selesai ibadah haji diperintah mengumumkan pengumuman pesan yang datangnya dari Allah ini. Berangkatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayyuhal hadirun rahimakumullah, dengan menunggang unta milik Rasulullah. Berangkat beliau dan ternyata bisa menyusul rombongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di tengah perjalanan. Maklum, rombongan besar ini 174.000, tidak mungkin jalannya kudanya itu banter, enggak, pelan-pelan, karena di sana campur laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, ya. Akhirnya disusul oleh Sayyidina Ali. Begitu bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Wahai Ali, engkau menyusul aku ke sini, apakah engkau diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan jabatanku sebagai Amirul Hajj?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Tidak, wahai Abu Bakar, aku diutus bukan untuk menggantikan kedudukanmu menjadi Amirul Hajj, tapi aku diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada seluruh kaum muslimin dan orang-orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji, yaitu tentang pemutusan hubungan antara Allah dengan Rasulnya kepada orang-orang musyrik." Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, jadi surat At-Taubah ini turun pada tahun ke-9 Hijrah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah. Jadi ini surat terakhir. Maka dilanjutkan perjalanan rombongan haji sampai melaksanakan ibadah haji
yaitu pada saat wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka selesai pelaksanaan wukuf, para hadirin semuanya, kemudian Sayyidina Ali berdiri di tengah-tengah massa yang begitu banyaknya. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat pertama dari surat At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang sudah pernah membuat perjanjian dengan Rasulullah. Nah, di saat itu yang diumumkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayyuhal hadirun rahimakumullah, di Padang Arafah itu yang pertama yang diumumkan, mulai saat ini, kata Sayyidina Ali, mulai saat ini, maka ini isinya ya, ini perlu ditulis, mulai saat ini kaum musyrik atau kafir tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kaum musyrik tidak boleh lagi tawaf dengan cara telanjang. Mulai hari ini, maka semua perjanjian yang sudah dilakukan antara Rasulullah dan orang-orang musyrik, semua perjanjian diputus. Ini diantaranya yang diumumkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didengar oleh kaum muslimin yang beribadah haji dan sekaligus orang-orang musyrik yang beribadah haji, karena tujuannya itu memang. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, kenapa Rasulullah mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nah, ini perlu saya jelaskan agar supaya tidak ada terjadi pemelintiran. Mungkin panjenengan membaca satu kitab, mungkin ada penjelasan yang berbeda. Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj yang diperintah oleh Rasulullah untuk mengumumkan? Nah, ini kadang kalau ngono kan dibentur-benturkan. Ya, ini harus dijelaskan supaya kalau ada yang bentur-benturkan itu panjenengan sudah paham. Maka tidak ada alasan lain, karena adat istiadat orang Arab di zaman itu, apabila akan membatalkan satu perjanjian, maka yang tanda tangan perjanjian itu yang harus menyampaikan sendiri. Kalau yang tanda tangan itu tidak bisa, berhalangan, maka harus mengutus keluarga terdekatnya untuk menyampaikan. Perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat, siapa yang tanda tangan? Rasulullah berhalangan. Rasulullah tidak mau berangkat ibadah haji karena masih campur sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka untuk mengumumkan pembatalan perjanjian itu, Rasulullah sesuai adat istiadat yang berlaku harus mengutus keluarga terdekatnya. Keluarga terdekat beliau yaitu menantu beliau sekaligus keponakan beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, paham ya? Nah, jadi kalau ada yang melintir-melintir, nah, karena biasanya kalau persoalan begini nih paling enak dipelintir ya, supaya para jamaah semuanya tidak kaget, loh kok ngene, oh kok ngene. Nah, jadi alasannya itu bukan tanpa alasan ya, karena mengikuti adat
istiadat yang berlaku. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, maka mulai saat itu diumumkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas nama Rasulullah. Perjanjian-perjanjian dengan orang-orang musyrik diputus. Perjanjian apa saja? Jumat yang akan datang akan dijelaskan. Belum sekarang saatnya. Di ayat yang ketiga, yang keempat. Perjanjian apa saja? Karena tidak semua perjanjian. Ada perjanjian yang harus diputus, ada perjanjian yang boleh dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, jadi besok Jumat yang akan datang, ayat ketiga keempat kita jelaskan. Maka setelah pengumuman itu disampaikan, nah, di ayat yang kedua, fasihu fil ardi, maka berjalanlah kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir musyrik. Maka berjalanlah kalian, kata Allah, fil ardi, di bumi ini, dalam waktu arba'ata ashhurin, selama 4 bulan. Mulai dari saat diumumkan, ada yang mengatakan mulai tanggal 10 Dzulhijjah, diumumkan tanggal 9, tapi mulai dihitung tanggal 10 Dzulhijjah. Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, berjalanlah kalian, hei kaum musyrik, kaum kafir, di bumi ini selama 4 bulan. Berarti kalau mulai 10 Dzulhijjah, 4 bulan itu Dzulhijjah, terus apa? Muharram, terus nah, Safar. Apale Januari Desember tok ae. Ngono lek tahun baruan jarene haram. Repot wong iki. Safar. Setelah Safar apa? Hah? Oh, Maulud. Nama bulannya. Setelah Safar apa? Rabiul? Bener? Temen dah? Awak dhewe iki lucu. Peringatan tahun baru Masehi haram. Terus sing gak haram tahun baru Hijriah. Ditakoni, coba sebutno bulan-bulane. Gak apal. Repot awak dhewe iki. Sampeyan bendino melok Desember, Oktober, November, September. Ngono peringatan tahun baru haram jare. Lek haram aja dinggo. Ya. Dinggo tapi ngomong haram, sadang gak memper babar blas menungso ya. Itu salah satu tanda munafik gitu. Salah satu tanda itu. Nah, maka diberi kesempatan oleh Allah, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ini loh Islam. Ini Islam. Kota Mekah sudah dikuasai. Kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa berbuat apa saja kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ada di Mekah. Iya apa enggak? Duh, sudah dikuasai. Ibaratnya mereka itu tawanan. Tapi subhanallah, Islam itu agama yang cinta damai. Islam itu agama yang mengutamakan kasih sayang. Makanya jangan mengatakan Islam agama yang keras. Jangan, salah besar sampean. Ini buktinya. Allah memberikan kesempatan fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Silahkan engkau berjalan di muka bumi bebas selama 4 bulan. Maka selama 4 bulan ini ayyuhal hadirun rahimakumullah, kaum muslimin dilarang mengganggu, menyakiti orang-orang kafir musyrik. Mereka mau pergi kemana saja dipersilahkan, bahkan diperintahkan kaum muslim itu untuk menjaga keselamatan orang-orang musyrik.
Subhanallah, luar biasa Islam. Diperintahkan, sampai diperintahkan untuk ngawal. Yang selesai ibadah haji, yang mereka bukan orang-orang Mekah, kembali ke rumah masing-masing, ke kampung halaman, itu diantar. Oh ini loh, dikawal sampai pada satu tempat yang betul-betul dirasa aman, dicul, dilepas, balik sudah kaum muslimin. Loh iku loh Islam. Jare sapa Islam iki seneng perang? Petepak cong. Petepak mon ngocak roh. Islam itu tidak suka kekerasan. Islam itu menjunjung tinggi perdamaian, menjunjung tinggi kasih sayang. Maka Allah memberikan kesempatan 4 bulan kepada mereka. Fasihu fil ardi arba'ata ashur. Tujuannya apa? Supaya. Oh, ini loh. Dan Islam itu bukan agama paksaan. Tujuannya apa? Supaya mereka orang musyrik itu mikir selama 4 bulan. Dikasih kesempatan, silahkan kamu pikirkan, apakah kamu ingin atau mau beriman kepada Rasulullah, memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ataukah kamu tetap pada kekafiranmu? Ya, diberikan 2 pilihan. Nih. Apakah mau beriman? Apakah beriman atau tetap kafir? Nah, 2 pilihan. Diberi kesempatan oleh Allah selama 4 bulan. 4 bulan itu dirasa cukup, gaya mikir-mikir. Makanya lek awak dhewe ngekei kesempatan, ya, ngekei kesempatan, misalnya lanang wedok sak bojoan tukaran, ya, tukaran. Nah, akhirnya dikei waktu, sampean kei waktu, tak kei waktu dek sampean petangulan. Apa? Pikir-pikiran. Kira-kira awakmu sik cinta ndak nang aku? Nah, petangulan, cukup Pak, ojo setahun. Makanya sing nom-nom iki lek tunangan, ojo suwe-suwe, petangulan ae cukup. Kan tujuannya napa? Khidbah sebelum ke pernikahan itu tujuannya mikir-mikir, kan ya? Cocok bener ndak? Dilanjut napa ndak? Kan ngono. Mikir ojo suwe-suwe. Lek mikir suwe-suwe iku jenenge lambat. Ya? Lambat. Maka 4 bulan itu sudah cukup. Maka diberi pilihan, kalau kamu kemudian beriman kepada Rasulullah, mengucap 2 kalimat syahadat, maka silahkan kalian tetap tinggal di kota Mekah. Kalau beriman berarti tetap tinggal di Mekah. Ini saya catat gini supaya paham, betul ya? Kalau beriman silahkan tinggal di Mekah. Tetapi kalau ternyata kalian tetap pada kekafiranmu, maka silahkan kalian pergi keluar dari kota Mekah. Kemana? Terserah. Terserah. Karena apa? Karena kota Mekah itu adalah kota haram, kota yang disucikan. Artinya disucikan apa? Disucikan dari agama-agama yang lain, disucikan dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena Mekah itu adalah pusatnya ketauhidan. Ini jadi di kota Mekah, kota Madinah itu tidak boleh hidup orang selain orang yang beriman kepada Allah. Karena yang disucikan. Tetapi tidak mentang-mentang Islam, diberi waktu berpikir 4 bulan dan diberi waktu untuk berkemas-kemas. Ternyata bagaimana? Ternyata begitu banyak kemudian yang menyatakan beriman kepada baginda Nabi. Atau pilihan yang ketiga, kalian tidak mau beriman,
kalian tetap pada kekafiranmu, dan kalian juga melawan keputusan dari Allah ini. Wa'lamu, ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah, bahwa sesungguhnya kamu tidak bisa melemahkan Allah, tetapi sebaliknya, wa annallaha, mana ini, wa annallaha mukhzil kafirin, tetapi Allah lah yang akan menghinakan kalian wahai orang-orang kafir. Jadi ayyuhal hadirun rahimakumullah, dua pilihan ini harus diambil oleh orang-orang musyrik. Apakah mereka beriman? Kalau mereka beriman, mereka dipersilahkan tetap menjadi penduduk kota Mekah, menjadi saudara. Tetapi kalau mereka tetap tidak mau beriman, maka mereka harus pergi dari kota Mekah. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, setelah ini disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka pelaksanaan ibadah haji dilanjutkan sebagaimana biasa. Setelah itu semuanya kembali ke kampung halaman masing-masing. Tahun depan, yaitu tahun berapa? 10 Hijrah, 10 Hijriah, maka sudah tidak ada lagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang melaksanakan haji. Tidak ada lagi orang yang bertawaf dengan telanjang. Maka di tahun ke-10 Hijrah itu barulah baginda Nabi melaksanakan ibadah haji, dan itu disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Jadi ternyata baginda Nabi kita ini melaksanakan ibadah haji berapa kali? Berapa kali? Melaksanakan ibadah haji hanya sekali, yaitu di tahun ke-10 Hijrah. Insya Allah ya. Beliau hanya melaksanakan umroh di tahun ke-6 Hijrah itu. Pada saat beliau akan berangkat umroh dengan para sahabat, dihadang oleh orang-orang musyrik, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah itu hanya sebatas umroh. Karena apa? Karena memang Rasulullah tidak mau berhaji kalau saat haji campur antara orang-orang muslim, orang-orang musyrik, tawafe ambek mudo. Rasulullah tidak mau. Sehingga Rasulullah semasa hidup beliau hanya sekali melaksanakan ibadah haji. Dan pada saat Rasulullah ibadah haji itulah kemudian selanjutnya menjadi tuntunan syariat, tata cara orang melaksanakan ibadah haji sesuai syariat Islam. Mulai saat itulah, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi Rasulullah haji peng setunggal, nggih. Peng setunggal. Awak dhewe kurang ndak lek haji peng siji? Hah? Kurang? Kurang. Ya? Kurang. Lebih gede ndi kira-kira ganjarane haji dhewe ambek berangkatno haji wong liya? Hah? Ya apa? Kira-kira berangkat haji ambek bangun pondok pesantren, gede ndi kira-kira ganjarane? Nah, bingung kan? Bingung. Karena apa? Karena sekarang ini ya sebetulnya ibadah haji pun kadang kita ini dorongan nafsu ya. Baik-baik. Tapi kalau sudah sekali, sudahlah, kasih kesempatan yang belum-belum itu. Sing dorong-dorong lo sampai tuwek, sampai kempong, kisut. Sampai saiki 30 tahun. Lantaran apa? Lantaran sampean wong sing wis budal kaji kuwi kate budal maneh ae. Iku jenenge sampean karepe dengklik ya. Lho aku duwe dhuwit, Beb, sing ngomong awakmu gak duwe dhuwit sapa? Tapi sampean itu ndak perhatian sama orang lain. Islam ndak mengajarkan begitu. Kasih kesempatan saudaramu itu yang belum pernah mencicipi, datang ke Baitullah sana. Sampean sing wis mari wis
Ngono lho. Paham? Jare biro umroh gak enak Habib Isa iki garakno sepi ae. Lho karena itu tuntunan yang benar ayyuhal hadirun rahimakumullah ya. Tuntunan yang benar begitu, kasihan termasuk aku saiki. Ya akhirnya ngenteni 30 tahun niki wong. Lah saiki umur 50, umur 80 esuk. Mlaku wis burem ngene pisan. Gara-gara sapa? Gara-gara wong-wong iki sing gak puas-puas iki atine. Wis ping siji sik kurang, ping pindho sik kurang maneh. Alasane saya kepingin wafat di Mekah Madinah. Alah, alasan mumbel. Wong tibake rono kulaan emas. Inilah Rasulullah itu hanya sekali tok loh haji ternyata. Ya, manusia mulia. Karena apa? Karena beliau lebih mengutamakan yang lain. Nah, kita harus mencontoh itu, ya. Ayo contoh, bene sing durung-durung budal termasuk kaya aku ngene iki ndang ono kesempatan ngono lho, Pak, ya. Aja sampean tok ae rek. Akhirnya aku iso berangkat haji plus 200 juta. Yuh, tekon ndi dhuwit iki. Gak duwe sawah, gak duwe pesampan, gak duwe kebun salak, ya. Nah, ya. Ya, inilah yang bisa kita pelajari ayat pertama, ayat kedua surat At-Taubah. Maka di ayat yang ketiga dan keempat akan dijelaskan isi dari proklamasi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, perjanjian-perjanjian apa saja, dan selanjutnya akan semakin menarik. Allah mengupas, dikoncei kalian Allah sapa iku wong-wong munafik itu kaya apa. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan 2 surat ya. Selama 1 tahun ini kajian 2 surat. Surat Yasin, Suratul Isra. 2 surat. Jumlah surat dalam Al-Qur'an berapa? 114. Setahun loro. Sek kurang berapa ya? Kurang 112. Kapan marine? Allah, setahun 2 surat sian. Ya. Ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah diberikan tawil umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa menambah surat-surat yang lain yang bisa kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna lillahi ta'ala 99 isman man ahsaha dakhalal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakambir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'izzu, ya Mudillu, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Hakku, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumid, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddafu, ya Rauf,
ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muhsin ya jami ya ghaniyu ya mughni ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baki ya warid ya rasyid ya sabur. Allahumma inni istaudza'tuka ma 'allamtanihi fardudhu 'alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.